these parts pretty well. Hey, stop the boat. Halo semua, Bargain Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film yang kadang-kadang di luar nalar. Come on, Elmer. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul sebuah film yang terbilang jadul tapi punya efek visual yang tak kalah epik dengan film-film terbaru. Wah, lu bener! Makanya tonton sampai mentok, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan seorang pria bernama John yang sedang sibuk memanen kepiting di kawasan rawa yang berada di daerah Otley. Tapi di musim kali ini ia telah memasang perangkap yang cukup jauh dari tempat biasanya. Lanjut ia pun pergi mengeceknya sebelum nyetorin hasil tangkapan kepada sang istri. Entah sosok apa yang telah menyerang dan menarik John ke dalam rawa. Dan inilah dua hari kemudian kita beralih ke seorang ahli forensik bernama Sam yang sudah biasa menyelidiki jasad seperti ini. Tak lama kemudian Pak Sheriff memerintahkan Sam untuk pergi ke daerah Otley setelah mendapat laporan tentang adanya penemuan jasad dari rawa. Meskipun sempat menolak, Sam akhirnya setuju karena ia ingin sekalian pulang kampung setelah 2 tahun merantau di kota orang. Grab a few photos. He can First see of all, photos. thing, Abrams ain't. See if they have any porcine cast or X-rays. Means pig, Einstein. Shit. Setibanya di kota Otley, Sam bertemu Pak Paul yang masih menjaga sesosok jasad yang tak lain adalah jasadnya John. Lalu dari luka gigitan di tubuh John, Pak Paul menduga jika ini adalah korban dari serangan buaya. Dan karena alasan itulah Pak Paul akan turut memanggil seseorang untuk menemani Sam mengungkap misteri kematian John yang sebenarnya. Way out in a deep swamp. Oh, you Sam Rivers? Sam akhirnya bertemu dengan seorang ciwi semi haredang bernama Mary, si ahli hewan liar yang telah ditugaskan Pak Paul untuk menemani Sam. Mereka pun akan menuju tempat tinggal John di tengah rawa untuk mencari petunjuk tentang apa atau siapa yang telah menghabisi John. About that. Okay, thanks. Mary protes kenapa Sam bawa pistol segala, padahal yang mereka hadapi bukanlah para psikobil. Kemudian Sam jelaskan bahwa ini mah cuma untuk berjaga-jaga saja. Jadi gak usah takut, mending fokus nyetir karena jarak ke rumah John butuh 4 jam perjalanan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Seem to know your way around these parts pretty We well. rise Body, tell me like what you think. Oh my god. Untuk pertama kalinya Mary melihat kondisi jasad John yang menurutnya bukan karena diserang buaya. Karena dari semua luka, gigi buaya terlalu kecil untuk menghasilkan luka gigitan sebesar ini. Could be the guy we're looking for. Hey, stop the boat. Mary menemukan seekor buaya yang entah kenapa tidak takut akan keberadaan perahu. Lalu saat mereka cek, nih buaya terlihat empuk dan ternyata cuma kepalanya doang. Keadaan ini membuat mereka sadar bahwa ada hal yang lebih serius di rawa ini. Come on. Is he okay? Now, shh, watch. Mereka bertemu seorang warga lokal yang baru saja berhasil menangkap lele Dumbo. Lalu setelah Sam menyebutkan maksud kedatangannya ke rawa, pria bernama Elmer ini mengajaknya ke rumah John yang ternyata sudah dekat. Fisting a cap. Wrapped up in a tarp or something. Told me upstream a mile or two, huh? God, who would want to live so far? My niece and her naked husband. Sampailah mereka di komplek terapung tempat keluarga besar John tinggal. Meskipun terlihat seperti rumah pada umumnya, Elmer memberitahu bahwa semua bangunan ini sebenarnya adalah kapal dan bisa berlayar jika dibutuhkan. I hate to bother you, but is your mama took?
mother will not let me pack up the... I need its power here. Setibanya di tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan istrinya John yang biasa dipanggil si emak. Namun si emak terlihat tidak suka akan niat baik Sam yang ingin menyelidiki kematian suaminya. Terlebih menurut si emak, John tewas oleh jurig cai, jadi gak usah diselidiki segala. Tapi satu hal yang si emak ingat, keanehan di rawa banyak terjadi setelah adanya kapal terdampar akibat adanya badai 3 bulan yang lalu. Termasuk berkurangnya ikan yang ada di rawa. Dirasa itu adalah petunjuk Sam dan Mary berniat untuk mengeceknya. Tapi sebelum berangkat, si emak membekali mereka sebuah jimat tolak modar. Just put it in your pocket. This place used to have some decency. Way up in the swamp. Dengan ditemani Elmer, mereka dibawa ke lokasi kapal yang sampai saat ini belum diketahui polisi. Lalu Elmer mengingatkan mereka untuk jangan berlama-lama, khawatir jurig cai datang dan turut menghabisi mereka. Don't stay too long, no. I wonder why no one's come looking. Mary merasa bahwa kapal ini berasal dari negara Cina. Di saat itu pula Sam sibuk ngoprek stop kontak yang merupakan pemancar GPS. Karena tidak menemukan petunjuk, Sam dan Mary lanjut ke lambung kapal. Sementara sinyal GPS yang tadi aktif akhirnya diketahui oleh seorang warga Cina yang tinggal di Amerika. Siapa orang ini? Be careful. Setibanya di lambung kapal, mereka mencium aroma bangke yang menyengat. Tak lama kemudian, Sam menemukan beberapa jasad awak kapal yang sudah lama berada di sini. Lalu setelah Mary menyemburkan partikel nasi, ia menemukan sebuah sisik yang terbilang besar dan baru pertama kali mereka lihat. Let's get out of here. I'm coming. Yeah. Come on, Elmer. Kali ini giliran Elmer yang diserang sesuatu seperti yang menimpa John. Keadaan ini membuat mereka yang ketakutan bergegas pergi ke tempat si emak. Loh, kok tinggal 2 orang? Dugaan Mary ternyata benar bahwa kapal yang tadi adalah milik orang-orang Cina. Lalu pria ini menghubungi seorang pemburu kaya bernama Jeff dan menceritakan keberadaan kapal yang selama ini mereka cari. Dan karena sudah ketemu, mereka pun berencana untuk secepatnya pergi ke rawa. White hunter bullshit, okay? So I'm gonna go down there this time and make sure that... I'm coming for you, beautiful motherfucker. Swamp monster out here killing people? Kematian Elmer membuat keluarga besar John kaget dan semakin penasaran tentang sosok penghuni rawa yang terbilang baru itu. Begitupun dengan si Ricardo yang sudah emosi dan ingin segera menghabisinya. It's too late to make it back before dark. This is ridiculous. Jeff membawa para anak buahnya untuk menuju kapal yang membawa pesanannya dari negara Cina, termasuk si maklar bernama Anton. Ia adalah orang yang paling takut jika sampai barang dagangannya sampai menghilang. Kira-kira apa yang dibeli Jeff? You're welcome, young man. Sam dan Mercy dijamu keluarga si emak yang paling hobi makan opor penyu. Lalu di tengah obrolan mereka, si emak baru tahu bahwa Sam berasal dari daerah Otley juga. Bahkan anaknya yang bernama Elisa baru ngeh jika si AA Sam adalah kakak kelasnya yang dulu ia suka. I'm Eliza Deserve. Of course, I remember. You should... Obrolan para mantan SMA Impress ini jelas membuat pacar Elisa cembokur. Apalagi saat si emak ngomongin gaji Sam yang sepertinya lebih gedong daripada pacar anaknya sendiri. Not that it. Dan, you're being rude. I didn't expect to spend my day off bobbing. Dan, I didn't ask for your help. Siapa sangka keberadaan Sam membuat hubungan prakumpul kambing mereka mulai retak. Di sisi lain, si tetangga yang bernama Roland mendengar suara kucibek-kucibek di permukaan rawa. What the hell? Roland yang makin penasaran memberitahu istrinya bahwa ada sesuatu yang besar di dalam rawa. Namun daripada ikut ngecek, wanita ini lebih tertarik baca buku, cara aduk songkol yang epik dan sinematik. Get out here, I just saw something. Roland, what is it?
Semua orang akhirnya tahu bahwa sosok yang meneror mereka adalah ikan aneh yang baru saja nyaplok kepala Roland. Mereka pun tidak menyangka si ikan monster telah mengikuti Sam sampai ke tempat ini. Lalu di tengah kepanikan, istri Bang Roland berusaha pindah sebelum menjadi mangsa selanjutnya. Dengan satu kali terkaman saja, istri Bang Roland akhirnya tewas dan menjadi makanan penutup. Lalu ketika Sam akan membawa semua orang kabur, Dean melarang karena turun ke rawa sama saja dengan metong. Akan tetapi Sam gak peduli karena diam pun bisa saja dimangsa ikan monster. Ricardo adalah satu-satunya orang yang menolak untuk pergi. Tapi meskipun demikian, Sam tidak akan menghentikan niatannya untuk mencari tempat yang aman. Rupanya si ikan monster tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Namun Sam terus berusaha menggunakan perahu terakhir yang mereka miliki. Mereka kini benar-benar terjebak setelah semua perahu rusak dan tenggelam. Lalu harapan terakhir mereka adalah dengan menggunakan rumah Roland, yang menurut si emak adalah satu-satunya rumah kapal yang masih bisa digunakan. Lalu dengan perpaduan tali dan ember, Sam akan menggunakannya untuk bisa pergi ke rumah Roland. I'll never hold you. I can do it. I've done. Elisa meminta agar dirinya saja yang pergi karena cara ini sudah biasa ia lakukan semasa bocil dulu. Apalagi ia gak bakalan tenggelam jika terjatuh karena punya tembolok gedong sebagai pelampung. You sure you want to do this? Berkat bantuan Sam, si ikan akhirnya gagal nyaplok knalpot Elisa. Di waktu yang sama, Ricardo sedang menyiapkan pancingan gedong untuk menangkap dan membunuh siluman lele itu. Gagal sudah usaha kabur mereka karena rumah kapal si tetangga malah mogok juga. Lalu dengan tampilan yang sudah mirip si cepot, Elisa memberitahu bahwa sudah gak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk kabur. Kemudian perhatian mereka tertuju kepada Ricardo yang sedang sibuk membuat pancingan. Dengan senjata milik Ricardo yang berpeluru besar, si ikan pun akhirnya matot seketika. Si emas senang dong. Kemudian Ricardo segera menyalakan kompor gas untuk ngebarbeque jeroan si ikan yang sudah memangsa John. What are you doing? Karena nari mana? Ricardo merasa jadi pahlawan setelah berhasil mengalahkan si ikan. Lalu ia persembahkan jantung ikan yang ia dapat untuk almarhum John. Mereka baru tahu ternyata ikan aneh itu tak cuma satu. Apalagi si ikan monster mampu hidup di darat dan tak kalah agresifnya sewaktu menyerang Ricardo sampai tewas. Lalu ketika api masih menyala, Elisa akan membersihkan darah ikan di tubuhnya. Namun siapa sangka darah ikan ini akan membuat si ikan yang tadi tertarik. Akhirnya komplotan Jack berhasil tiba di kapal dengan petunjuk dari GPS. Namun setelah melihat keadaan kapal, Jack tidak menemukan apa yang ia cari selain serpihan bangkai awak kapal. Terlihat pria ini pun kesal karena kedua anak buahnya tewas dengan cara yang tragis. Elisa begitu heboh sendiri saat si ikan kembali datang dan mencuri jasad Roland yang sudah setengah porsi. Dan tanpa ada yang sadar, peluru di senapan Ricardo sudah semakin panas oleh api dari tabung gas. Wait! Astagfirullahaladzim. Mary auto meninggoy setelah kesembur pelor shotgun milik Ricardo. Lalu saat semua orang bersedih, ancaman lain pun datang dari tabung gas yang kebakar. This is insane!
The hell? Jeff bisa mendengar ledakan LPG 3 kilo yang membuat Elisa pingsan dan ngambang berkat pelampung yang ia katakan. Lalu ketika Sam berusaha menyelamatkannya, si emak yang melihat adanya bahaya berusaha mengalihkan perhatian si ikan menggunakan darahnya. Yah, si emak auto setengah porsi setelah pinggang gelambirnya dicaplok ikan. Tapi berkat perjuangan si emak, Elisa berhasil selamat di pelukan orang yang tepat. Si ikan aneh makin menggila saat ia berusaha menenggelamkan semua orang. Terlihat mereka pun panik saat terjebak di rumah yang pada mau tenggelam. We gotta get off the fucking water. Oh. Sam is taking us. Can you hold yourself? Sam katanya gak mau cuma berdiam diri seperti orang nunggu mati. Dan mumpung di atas rumah Ricardo, ia berniat untuk mencari senjata. Meskipun semuanya sudah terendam, Sam masih bisa mendapatkan pistol suar yang bilang lumayan untuk menakut-nakuti si ikan. Hingga untuk sementara mereka bisa bertahan dengan tenang. Mereka mendengar suara knalpot kapal yang tak lain adalah kedatangan komplotan Jeff. Mereka pun seolah punya harapan selamat setelah sekian lama menunggu keajaiban. Hurry up! Serangan si ikan membuat salah satu anak buah Jeff ke blender baling-baling sampai mancawura kemana-mana. Dan dari si pemburu inilah, Sam dan yang lain tahu bahwa kedua ikan yang menyerang mereka adalah ikan hasil rekayasa genetik yang telah dibeli Jeff dari negara Cina. Kemudian Jeff menjelaskan bahwa di Cina sana, ikan hasil persilangan antara ikan salmon dan ikan lele daplok tersebut biasa dikonsumsi. We killed one, but there's at least one more. There's no thrill to compare with hunting something that... Jeff memberitahu alasannya membeli 3 ekor ikan hanya untuk ia pelihara dan dikembangbiakan. Terlebih ia butuh ikan yang sedikit ekstrim untuk sensasi memancing yang memacu adrenalin. Yo, there's your blow! The water at the same time and swim for the fan boat. Berondongan pelor dan suar akhirnya membuat si ikan kabur dengan luka bolong-bolong di tubuhnya. Kemudian Jeff berniat untuk melakukan pengejaran dengan mengikuti darah dari si ikan. Rencana tersebut dijadikan Elisa untuk ikut nebeng dan pergi dari tempat ini. Si pemburu mah oke-oke saja, asalkan mereka nurut kepada semua perintahnya. Excuse me? Alright. Sam dan Elisa akhirnya sepakat jika sampai dijadikan kacung demi bisa kabur. Lalu setelah turut membawa Dean, mereka pun cus mengejar si ikan yang sedang sekarat. There's some more blood! You don't waste any time, do you? Tak disangka darah si ikan membawa mereka ke lokasi kapal. Tak lama kemudian mereka pun melihat ceceran darah yang mengarah ke sebuah lubang. Now what? Now we go get it. Jeff mengancam Sam untuk masuk ke dalam lubang yang ia pikir adalah sarang si ikan yang terluka. Lalu ia menugaskan anak buahnya untuk membantu Sam saat menangkap 2 ikan yang menurutnya masih hidup. You first. Come on. Go get in there. Get in there. You see how big that female was? Anak buah Jeff terlihat paling ketakutan karena yang ia tahu masih ada 1 ikan yang paling besar dan belum mereka temukan. Di waktu yang sama, Elisa berusaha menyalakan perahu yang akan ia gunakan untuk kabur jika sudah ada kesempatan. Go on, get in there. That flare must have killed it. Si ikan yang terluka ternyata sudah matot kehabisan darah. Dan itu berarti tinggal si ikan betina terbesar yang belum mereka temukan. Come on, man. You don't know that. I bought 3. Don't fucking tell me what to do. Man! Apa yang Jeff takutkan benar-benar terjadi saat anak buahnya dicaplok ikan yang terakhir. Hingga Sam memilih pergi ketika Jeff tetap ingin menangkap si ikan monster. Lazo!
Mereka langsung kabur setelah si ikan berhasil menyantap Jeff. Di saat itu pula si ikan raksasa mengejar 3 daging pahit yang membuatnya tergiur. Sam berencana untuk ngeblender si ikan menggunakan baling-baling perahu. Rencananya pun ia awali dengan membuka penutup kolecer terlebih dulu. Mereka merasa lega karena semua ikan monster sudah matot. Apalagi kejadian ini membuat mereka menjadi pasangan jada happy di atas penderitaan Dean yang nasibnya kini entah seperti apa. Kemudian Elisa mengajak Sam untuk mencarinya. Khawatir pria pilihan emaknya itu tenggelam di bawah lumpur. Dean yang masih hidup tiba-tiba mendengar kedatangan anak-anak ikan yang mendekatinya. Di mana ikan-ikan ini tak lain adalah anak-anak ikan milik Jeff yang sempat bertelur sebelum ke blender. Berawal dari pesanan ikan Jeff yang malah nyungsep di rawa, ketiga ikan pemangsa ini akhirnya menjadi petaka bagi keluarga si emak. Karena siapa sangka meskipun baru 3 bulan berada di rawa, ikan-ikan tersebut cepat tumbuh besar dengan memangsa apa saja termasuk manusia. Tapi berkat perjuangan panjang Sam, ketiga ikan pemangsa ini pun akhirnya matot. Meskipun seperti yang kita tahu, beberapa bulan ke depan ikan-ikan imut ini akan menjadi monster dan ancaman yang serius. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.